Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di mata kuliah praktikum tentang VLAN. Nah, ini lanjutan dari video kemarin ya, yang kita sudah bahas tentang VLAN. Bagaimana teman-teman sudah bisa membuat VLAN ID terhadap atau yang ada di dalam switch. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik tentang VTP atau VLAN Trunking Protocol. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Apa itu VTP? Jadi VTP itu adalah sebuah protokol yang memang digunakan untuk mengenalkan suatu VLAN atau sebuah VLAN atau sekelompok VLAN yang sudah ada agar antar VLAN tadi dia bisa berkomunikasi. Nah, kalau teman-teman buat kayak kemarin ya, VLAN ID 2 keuangan, VLAN ID 3 HRD, VLAN ID 4 security. Nah, itu tidak akan bisa berkomunikasi tuh komputer-komputer yang nyolok di port-port tersebut. Tapi kalau kita gunakan trunk, nanti dia bisa berkomunikasi. Ya. Nah, itu konsep dari VTP. Nanti ada mode yang kita gunakan bukan akses lagi. Tapi mode yang kita gunakan adalah trunk namanya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, kemudian di VTP sendiri dia punya 3 mode. Yang pertama adalah mode server, yang kedua mode client, yang ketiga mode transparan. Nah, apa sih Pak beda antara ketiga mode ini? Ya simpelnya kayak ini. Kalau VTP server itu switch-nya, kalau switch yang kita setting sebagai FTP server, ya, artinya switch itu dia bisa memodifikasi VLAN. Ya, kemudian kita bisa modifikasi, kita bisa rubah nama VLAN-nya misalkan, kita bisa tambah VLAN ID mau berapa banyak pun boleh. Nah, kemudian setelah kita buat VLAN-nya, kemudian switch ini atau server switch ini, yang mode server ini, dia akan mengirimkan VTP-nya ke switch-switch lain. Ya. Kemudian, yang mode yang kedua, client, ini yang berbeda dengan server apa? Yang berbedanya adalah kalau mode client, switch itu tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk memodifikasi database VLAN-nya. Ya, dia nggak boleh. Jadi dia hanya menerima saja atau dia hanya mendengarkan VTP yang dikirimkan oleh server. Ya. Jadi kalau server boleh memodifikasi, kalau klien tidak boleh. Nah, kalau yang ketiga ini fungsinya hanya sebagai memforward VTP-nya saja. Jadi sebagai jembatan doang ya, sebagai perantara aja. Misalkan dari server ingin ngirim ke klien misalkan. Nah, di tengah-tengahnya ada transparan. Nah, jadi fungsi switch yang sebagai mode transparan ini dia hanya memforward aja. Ya, memforward. Oke, nah itu yang harus teman-teman pahami mode-mode yang ada dalam VTP ini. Karena nanti akan berguna dan akan kepake ketika teman-teman kerja sebagai network engineer. Nah, biar lebih mudah memahaminya, kita akan langsung coba di paket tracer ya tentunya. Di sini saya sudah menyediakan 3 buah switch ya. Saya sudah menyediakan 3 buah switch. Switch pertama saya tulis namanya sebagai VTP server, yang kedua VTP transparent, yang ketiga VTP client. Oke. Nah, silakan teman-teman buat topologi seperti di depan. Jika sudah, maka kita akan coba konfigurasi masing-masing router tersebut. Ya, seperti biasa, teman-teman tinggal masuk ke CLI yang pertama ya. Yang pertama CLI di switch 1 VTP servernya dulu. Nah, ya kalau sudah masuk seperti ini CLI-nya,
Kita masuk ke privilege mode, kemudian kita masuk ke conft. Ya. Kita masuk ke conft. Setelah itu masuk ke interface. Ya, interface FA01. Ya. Nantinya kita ingin mengassign port FA01 ini sebagai mode terangnya. Ya, sebagai mode terang. Nah, caranya bagaimana? Setelah masuk ke interface FA01-nya, perintahnya adalah switch port, sama kayak yang kemarin, tapi modenya bukan akses lagi, tapi modenya adalah terang. Ya, modenya adalah terang. Udah. Tuh, portnya mati, kemudian dia up lagi. Artinya, sudah kita assign port itu sebagai terang. Ingat, port FA01 ya. Oke. Exit. Exit. Oke, di sini sudah selesai tugas kita. Kemudian, kita masuk ke switch yang kedua. Ya, yaitu VTP transparent. Nah, kita akan setting di sini. Masuk ke CLI-nya. Oke. Masuk ke CLI-nya. Nah, di sini sudah ada. Ya, kemudian kita coba masuk ke privilege mode. Kemudian saya akan gunakan perintah config terminal. Kita masuk ke config terminalnya. Setelah itu saya ingin masuk ke interface range FA01 strip 2. Loh Pak, kenapa pakai range Pak? Nah ingat teman-teman, kan kita ada di posisi sini nih. Ya, kita sudah ada di posisi switch VTP transparent. Nah, kan ada dua port yang terhubung. Port FA01, kalau teman-teman lihat di sini, ya, itu terhubung ke VTP server. Sedangkan FA02 itu terhubung ke VTP client. Jadi yang digunakan sebagai terang nantinya mode terang itu adalah FA01 dan FA02. Nah, makanya di sini saya akan tulis range-nya itu adalah FA0 strip 1 sampai 2, artinya ada dua port nantinya yang akan digunakan sebagai mode terang. Oke, nah ini kita enter, masuk tuh ke config if range-nya. Kemudian di sini saya gunakan perintah sama kayak tadi, switch port mode terang. Enter. Ya. Beres. Selesai. Exit. Exit. Ya, gampang kan? Ya gampang-gampang susah lah gitu ya. Tapi harus dipahami dulu konsep 3 mode ini ya. Kemudian yang ketiga kita akan konfigurasi di VTP client-nya. Ya, VTP client. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke privilege mode. Kemudian karena hanya terhubung di FA01 ya, maka saya akan masuk ke interface FA01 di VTP client-nya. Setelah itu perintahnya sama persis mode terang. Oke, sudah selesai.
Oke. Nah, eh, kita akan coba ya. Kita akan coba bikin istilahnya itu domain ya. Kita akan coba bikin domain biar nanti ketahuan posisi dari VTP-nya. Kita masuk ke server 1. Switch 1 ya, sorry. Switch 1. Kemudian di sini kita masuk ke config terminal. Kita masukkan VTP domain my misalkan ya office. Ya. Nah, berubah. Ya, changing VTP domain name yang awalnya nggak ada namanya, nama domainnya itu kosong, gitu ya, menjadi nama domainnya adalah my office. Oke, nah kemudian saya akan setting password juga buat VTP-nya. Oke, password misalkan 123 deh, biar gampang ya. Silakan bebas teman-teman mau buat apapun passwordnya, mangga. Ya, setting device VLAN database password to 123. Jadi, kalau ada yang mau mengakses VTP-nya, itu harus menggunakan password. Harus tahu passwordnya. Oke. Sudah? Ya, ini sudah servernya. Di bagian server sudah. Kemudian, di VTP transparent ya, kita masuk ke VTP transparent. Ya. Nah, di sini kita akan rubah modenya. Ingat ya, settingan atau mode default dari VTP itu di switch itu adalah VTP server, itu defaultnya. Jadi teman-teman nggak perlu assign sebagai server karena dia sudah berfungsi sebagai server secara default. Nah, tapi berbeda dengan VTP transparent dan VTP client. Kita harus assign. Ya. Masuk ke conft, kemudian cara assign-nya bagaimana? Kita ketikkan perintah VTP mode transparent. Enter. Dan ya. Setting device to VTP transparent mode. Ya, selesai. Kemudian yang terakhir tugas kita adalah di switch yang ketiga yaitu VTP client. Nah, di sini kita akan assign menjadi VTP mode ya, mode client. Enter. Dan ya, setting device to VTP client mode. Beres. Tugas kita sudah selesai. Ya. Nah, untuk yang transparent dan juga VTP client itu kita nggak perlu ganti domainnya, nggak perlu. Ya, karena dia akan ngambil domain tersebut dari server. Ya, makanya tadi kita perlu set VTP passwordnya. Ya. Nah, untuk di client, kita harus setting juga passwordnya. Supaya apa? Supaya sinkron. Ya, kalau misalkan VTP kliennya nggak tahu password yang ada di VTP server, ya berarti nggak bisa masuk tuh database VLAN-nya. Ya, makanya kita masuk lagi ke config terminal. Ya, ini masih posisinya di VTP client ya, VTP client, switch VTP client. Perintahnya adalah sama kayak tadi, VTP password
1, 2, 3. Jangan beda, awas. Ya. The FTP password cannot be set for null domain. Oke, karena dia belum dapat domainnya ya, kita nggak perlu setting domainnya. Oke, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu. Di sini exit show VLAN. Ya. Oke, ini belum ya. VLAN apa namanya? Domainnya belum dibuat. Oke. Kenapa nggak ada? Oh iya, saya lupa. Ya, kita belum konfigurasi VLAN, ya, belum menambah VLAN di FTP servernya. Oke, kita cek dulu ya. Kita cek dulu yang di FTP server. Oke, exit show VLAN. Yep, VLAN-nya belum ada. Ya, makanya kita definisikan dulu sekarang caranya kayak tadi ya. VLAN 2. Sorry, kita masuk ke config dulu, sorry. Ya, VLAN 2. Saya assign name-nya adalah bagian informatika. Oke. Exit. Nah, kemudian interface-nya range dari FA berapa ya? Coba kita lihat dulu. FA 01 udah dipakai ya, sisa 02. Ini kan kalau dipakai terang, 01-nya hilang ya. 02, 03, 04 sampai 9 ya. 02 sampai 9 misalkan. FA 02 sampai 9. Ya, saya setting switch port mode akses. Ya. Oh, sorry, nggak pakai mode ya. Switch port akses, mode akses ke VLAN 2. Oke, exit. Kemudian VLAN 3, saya kasih name, misalkan pangan. Exit. Oke, VLAN 4. Kemudian saya kasih name mesin. Udah ya, cukup ya. Sampai VLAN 4 aja deh. Biar nggak terlalu banyak. Kemudian interface FA 09 kepake udah. FA 10 sampai 15 misalkan ya. 15. Interface range ya, sorry. Range lupa. Range. Kemudian saya assign switch portnya itu dengan mode akses ke VLAN 23 ya berarti ya. Exit. Sekarang saya masuk ke interface range FA 016 sampai 20. Ya, misalkan seperti itu. Switch port akses kemudian ke VLAN 34. Oke. Exit, kita show VLAN. Nah, ya, udah ya. Defaultnya informatika dari 2 sampai 9. Kemudian dari pangan
ya 10 sampai 15, sedangkan mesin dari 16 sampai 20. Beres. Ini di VTP server. Oke. Nah, sekarang kan kalau teman-teman cek tadi di VTP client kan kosong tuh VLAN-nya. Kan belum ada apa-apa ya, belum kita konfigurasi. Nah, sekarang kita coba cek. Ya, kita coba cek. Di sini. Nah, ini kan VLAN atau VTP client ya. Masih default ya. VLAN ID-nya masih default 1, portnya juga semuanya di sini, nggak ada VLAN 2, VLAN 3, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, makanya kita coba. Kita akan coba untuk set ya. Kita akan coba untuk set password. Conf T. Kemudian VTP password 123. Nah, ya. Setting device VLAN database password tuh 123 udah berhasil. Ya, kalau tadi kan pesan errornya adalah the VTP password cannot be set for null domain. Ya, karena kan belum dibikin domain si VLAN-nya kan. Tadi udah dibikin. Nah, sekarang coba kita cek lagi. Exit. Exit sih. Exit switch show VLAN. Jeng. Perhatikan. Ya. VLAN ID-nya sudah dibuat. Ya, VLAN ID-nya sudah dibuat. Dan ingat, ya, di klien itu kita tidak bisa memodifikasi database VLAN-nya. Ya, kita nggak bisa ngehapus VLAN 2 misalkan, nggak bisa. Ya, kita tidak bisa melakukan itu. Karena posisinya adalah dia sebagai klien. Jadi dia hanya menerima informasi database VLAN dari FTP server. Nah, si transparan dia hanya sekedar memforwarding aja. Ya, dia hanya memforwarding aja. Dan dia tidak menyimpan database VLAN di sana. Dia hanya sekedar memforward aja, udah selesai. Oke, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan VLAN. VTP. Ya, dengan 3 mode tadi. Ada mode server, mode client, dan mode transparent. Jadi kalau mau ada 20 switch, ya nggak usah coding satu-satu. Kok coding sih. Nggak usah konfigurasi satu persatu switchnya. Capek lama-lama. Ya, kita define aja bahwa si core-nya itu atau servernya switch ini. Ya udah berarti semuanya nanti akan ikut ke server. Seperti itu. Oke, cukup ya materi kita tentang VTP ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami konsep dari VLAN dan juga konsep dari VTP. Nah, untuk minggu depan atau di video berikutnya, teman-teman akan masuk ke yang namanya inter-VLAN. Ya, atau inter-VLAN routing. Nah, di sini kita sudah memanfaatkan perangkat routing. Ya. Nah, seperti apa caranya? Silahkan tunggu video saya berikutnya. Ya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat, keep secure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.